액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dan Pak Kepala PSIH selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Laut Internasional. Terkait hal ini, kehadiran kami di sini adalah untuk pemenuhan tugas presentasi mengenai materi landas kontinent. Perkenalkan, nama saya Andre Putra Wijaya. Perkenalkan, nama saya Dina Firdausari. Nama saya Resti Puspita. Nama saya Amanda Yanti. Nama saya Angelina Patricia. Nama saya Dana Amlian. Terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita lanjut saja mengenai materi kita yang pertama. Silakan teman-teman menurut situ. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jadi pada hal ini kita akan membahas prinsip-prinsip mengenai landas kontinen. Apa itu landas kontinen? Dalam hal ini saya sudah memberikan tambahan terhadap landas kontinen tersebut. Yang pertama ada definisi landas kontinen. Yang kedua adalah prinsip-prinsip landas kontinen. Ketiga adalah penggunaan terminologi dalam landas kontinen. Keempat ada unsur-unsur landas kontinen. Yang kelima adalah kriteria penetapan batas terluar landas kontinen. Yang keenam adalah contoh penerapan kasus dalam landas kontinen. Yang ketujuh adalah ada studi kasus landas kontinen, yaitu pada studi kasus Tunisia dan Libya. Yang ke-8 kita menggunakan acuan hukum berupa UNCLOS. Yang ke-9 adalah kita menggunakan kesimpulan dan saran. Lanjut pada materi yang pertama, akan saya bawakan mengenai definisi landas kontinen. Sebenarnya teman-teman, apa sih itu landas kontinen? Banyak sekali terutama kita yang belum tahu mengenai landas kontinen. Landas kontinen adalah sebuah konsep hukum laut yang mendefinisikan wilayah laut di luar laut teritorial suatu negara pantai tetapi masih menggunakan kelanjutan dari wilayah daratan tersebut. Lantas, kalau secara lengkapnya bisa saya gambarkan, landas kontinen adalah yang meliputi laut dasar dan tanah yang di bawahnya di daerah bawah permukaan laut terletak di luar laut teritorial suatu negara pantai. Dalam hal ini yang difokuskan adalah negara pantai, bukan negara suatu kepulauan, tapi ada sedikit juga yang disinggung dalam hal ini. Lantas, dalam hal ini ada beberapa prinsip landas kontinen yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama adalah hak berdaulat landas kontinen. Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan juga untuk mengeksplorasi dari landas kontinen sebagai sumber daya alamnya. Apa yang boleh dieksploitasi, apa yang boleh dieksplorasi? Yang pertama adalah kekayaan hayati berupa perikanan dan hasil bumi, berupa minyak laut, minyak bumi dan gas. Makanya tak jarang kita temukan bahwasannya ada Pertamina yang membuat pengeboran di dasar laut, di tengah-tengah laut, itu namanya offshore, karena diperbolehkan oleh sistem landas kontinen tersebut. Kedua adalah eksklusif landas kontinen. Landas ketentuan merupakan area yang hanya bisa dimanfaatkan oleh negara pantai hanya sebesar 200 mil sampai paling jauh kalau ada ketentuan dan ketentuan lainnya 350 mil. Lanjut, yang ketiga adalah status hukum perairan. Hak atas landas kontinen hanya berlaku di dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya. Dan ini tidak mempengaruhi status hukum di perairan tersebut dan udara di atasnya. Jadi hanya berlaku di wilayah laut dan tanah di bawahnya. Keempat adalah sumber kekayaan, teman-teman yang saya hormati di sini. Landas kontinen itu memiliki sumber kekayaan yang sangat kaya sekali. Makanya kenapa banyak negara yang secara langsung mengeksploitasi dan mengklaim, karena banyak kekayaan di dalamnya, mengandung banyak kekayaan alam. Seperti apa sih? Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan juga hasil-hasil perikanan hayati. Yang terakhir adalah landas kontinen, prinsipnya tidak boleh namanya mengganggu pelayaran. Dalam proses eksploitasi, dalam proses eksplorasi yang ada di landas kontinen, entah itu eksploitasi dan eksplorasi dalam bentuk minyak bumi atau gas, dan aktivitas lainnya di landas kontinen tidak boleh mengganggu pelayaran, apalagi pelayaran internasional. Boleh diganggu jikalau ada yang bermasalah
atau ada ketentuan khusus demi keselamatan dan perlindungan kapal tersebut sesuai pada standar internasional. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu unsur-unsur landas kontinen. Yang pertama yaitu kriteria penentuan batas. Negara pantai dapat memilih kriteria penentuan batas landas kontinen, yaitu dengan menggunakan penentuan jarak horizontal, yaitu dari garis pangkal laut, serta jarak vertikal, yaitu dari kedalaman laut atau batas ketebalan sedimen laut. Nah, namun apapun kriteria yang dipilih, udara pantai tidak diperbolehkan untuk mengklaim landas kontinen lebih dari 350 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayahnya. Lalu yang kedua yaitu hak berdaulat dan jurisdiksi. Negara pantai memiliki hak berdaulat atau kekayaan alam di landas kontinen, termasuk hak untuk mengeksploitasi dan mengeksploitasi sumber daya alam non-hayati yang terdapat di dalam landas kontinen. Lalu yang terakhir yaitu prosedur pengajuan ekstensi. Negara pantai melakukan deviasi batas keluar landas kontinen ekstensi atau disingkat dengan LPA dan mengajukannya kepada Komisi Batas Landas Kontinen melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Materi selanjutnya yaitu kriteria penetapan batas terluar yang yaitu ada 5. Yang pertama kriteria horizontal yaitu jarak 200 mil laut terluar landas kontinen itu tidak boleh melebihi dari jarak 200 mil yang sudah ditetapkan dari garis pangkal laut. Lalu yang kedua ada kriteria vertikal yaitu kedalaman 2.500 meter yang telah ditetapkan itu tidak boleh melebihi dari 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter yang telah ditetapkan dari awal tadi. Lalu yang ketiga ada kriteria ketebalan sedimen yaitu batu endapan yang paling sedikit itu sebesar 1% dari jarak terdekat antara titik sampai ke jarak kaki lereng kontinen. Lalu yang keempat ada kriteria jarak kaki lereng kontinen yaitu jarak 60 mil laut. Jarak 60 mil laut batas terluar itu dapat ditentukan juga dengan jarak 60 mil laut dari kaki lereng kontinen. Lalu yang kelima ada kriteria maksimum yaitu 300 mil laut tidak boleh melebihi dari 300 mil laut dari pangkal laut yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan landas kontinen, di mana kelompok kami mengambil 2 contoh penerapannya, yaitu pertama Indonesia dan Australia. Yang pertama itu Indonesia pada 28 Desember 2020 telah mengklaim perluasan wilayah landas kontinen di barat daya Sumatera dan utara Papua, di mana klaim ini mempunyai wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas, yang dimana Indonesia ini mengklaim dengan mengajukan dokumen dan dokumen itu diajukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kedua itu Australia. Australia itu mengklaim landas kontinen yang dimana wilayahnya itu di pulau-pulau kecil di Laut Timur, di mana terdapat pada potensi sumber daya minyak dan gas dan melibatkan negosiasi dengan negara-negara tetangga termasuk Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi yaitu studi kasus Indonesia dan Libya. Penyelesaian kasus Indonesia dan Libya mengenai kasus tentang landas kontinen yang terjadi antara kedua negara tersebut. Kesepakatan ini terjadi pada tanggal 12 Juni 1977. Kemudian kesepakatan ini disahkan pada tanggal 27 Februari 1978. Penyelesaian kasus ini Indonesia dan Libya mengenai landas kontinen ini melalui ICJ atau International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Dari ICJ ini atau Mahkamah Internasional diputuskanlah kedua perbatasan negara ini mengenai landas kontinen, yaitu segmen 1 menetapkan poros 26 derajat dari timur ke utara. Segmen kedua cenderung ke timur pada poros 25 derajat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya.
Lanjut. Saya akan menjelaskan lebih lanjut. Yang pertama itu ada landas kontinen, yaitu daerah dasar laut yang merupakan konsumen dari sebuah benua yang terletak dari antara dasar laut atau lereng kontinen. Dan yang kedua itu ada continent shelf yang merupakan istilah dari bahasa Inggris yang dimaksud adalah landas kontinen. Dan yang ketiga itu ada landas insular yang merupakan landas benua yang mengelilingi sebuah pulau. Dan yang keempat ada lereng kontinen, yaitu titik di mana dasar laut menurun secara tajam. Dan yang terakhir yaitu landas kontinen ekstensi, yaitu landas kontinen yang dapat meluas hingga lebih dari 250 mil, tetapi tidak terdapat meluas lebih dari 300 laut. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada kelompok kami persilahkan yang ingin bertanya. Saya. Ya, Elsa silakan. Ya. Apa dampak eksplorasi dan eksploitasi di lindas kontinen terhadap lingkungan laut? Baik. Selanjutnya, Saya. silakan Resifa. Bagaimana proses terbentuknya landasan kontinen? Selanjutnya, Saya. silakan Reka. Baik, keren. Sebutkan menurut kalian 2 alasan penting bagi Indonesia untuk menetapkan batas landas kontinen yang kalian bahas. Baik, untuk jawabannya kami akan diskusi terlebih dahulu. Apakah bisa? Bisa. Baik, terima kasih sudah menunggu. Untuk pertanyaan pertama dari saudara Elsa akan saya jawab mengenai eksploitasi dan eksplorasi. Bahwasanya apa sih dampak eksploitasi dan eksplorasi secara langsung? Eksploitasi dan eksplorasi terhadap landasan kontinen itu pasti memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang kita rasakan adalah terbentuknya lapangan pekerjaan, itu yang pertama. Kedua adalah menambahnya kepada penghasilan suatu negara. Karena dalam proses eksplorasi adalah suatu hal yang menambang, intinya mempertambang suatu daerah tersebut untuk dijadikan sebagai kekayaan di suatu daerah itu. Lalu itu dampak positifnya. Lalu kedua adalah dampak negatifnya. Bagaimana sih dampak negatifnya terhadap lingkungan? Pastinya pertama adalah terjadinya pencemaran, baik itu pencemaran udara ataupun pencemaran di laut itu sendiri karena proses dari eksploitasi dan eksplorasi. Kedua adalah kerusakan. Bisa aja dari proses eksplorasi tersebut terjadi kerusakan pada habitat dan biota laut yang hidup di dasarnya atau di lautnya. Demikian, apakah saudara Sari Sangga? Boleh. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan. Silakan teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Repa, yaitu sebutkan 2 alasan mengapa Indonesia menetapkan landas kontinen. Menurut dari diskusi kami menetapkan yaitu 2, yaitu ke sumber daya alam dan yang kedua itu kedaulatan. Sumber daya alam yang dimaksud seperti minyak bumi, gas, batu bara. Kenapa itu harus ditetapkan? Karena itu berdampak sangat signifikan untuk ekonomi suatu negara. Yang kedua, kedaulatan. Yang dimana kita ketahui Indonesia ini memiliki laut yang sangat luas, dimana kita harus menjaga dan mungkin saja untuk menetapkan agar negara lain tahu di mana batas landas kontinen Indonesia agar tidak bisa sembarangan atau menangkap atau mencuri ikan di perairan Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan saudara Repa. Apakah ada sanggahan? Tidak. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Siva, yaitu pertanyaan adalah bagaimana terbentuknya landas kontinen itu? Landas kontinen terbentuk melalui sebuah aktivitas akulturasi tektonik, erosi, dan asimilasi. Apakah saudara Resifa dan Sangga?
Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaan dan perhatiannya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari proses presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!